Selamat pagi, tetap sehat dan semangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran pada hari ini, materi yang ingin Ibu jelaskan adalah mata pelajaran IPA ya anak-anak, tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ada yang tahu nggak tumbuhan itu apa? Tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup. Manfaat tumbuhan yaitu yang pertama sebagai sumber energi bagi manusia, kedua sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, ketiga sumber oksigen untuk bernafas, keempat, pengikat air tanah, dan yang terakhir adalah peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Baik anak-anak, kita selanjutnya yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui penyerbukan. Dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Di mana vegetatif alami contohnya adalah ada spora, tunas, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, akar tinggal, geragi, dan tunas adventif. Sedangkan vegetatif buatan yaitu mencangkok, menyambung, okulasi, stek, dan juga merunduk. Oke, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif atau secara tak kawin ya terjadi tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan anak-anak. Nah, kalau misalnya perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Baik, anak-anak. Nah, selanjutnya adalah bagaimana jagung berkembang biak. Baik, ini adalah, tolong diperhatikan, ini adalah contoh tumbuhan jagung ya. Nah, jagung berkembang biak dengan bunga. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadilah pembuahan. Nah, sekarang silakan kalian mengamati gambar berikut ini ya, anak. Kemudian apa saja nama bagian-bagian bunga di atas? Ya, ini adalah gambarnya ya, bagian-bagian bunga. Dimulai dari bagian-bagian bunga di sini dimulai dari tangkai bunga ada, dasar bunga, bakal biji, kelopak, kemudian tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan juga mahkota. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam penyerbukan. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Ya, contohnya misalnya bunga kemas sepatu anak-anak. Ya,
Selanjutnya yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Contohnya misalnya saja tumbuhan jagung, kelapa, dan kelapa sawit. Yang ketiga yaitu adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih sejenis. Contohnya misalnya semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang utamanya dengan bantuan manusia. Yang keempat yaitu adalah penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau sekurang-kurangnya mempunyai satu sifat beda. Nah, contohnya di sini adalah serbuk sari jambu batu berdaging merah menyerbuki putik dari jambu batu berdaging putih. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Tolong diperhatikan juga gambar dari macam-macam penyerbukan ini ya anak-anak. Baik. Sekian dulu penjelasan dari Ibu tentang mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan adalah kalian harus melengkapi tabel berikut ini ya. Nah, kemudian tugas yang kedua yaitu adalah kalian Ibu minta untuk menjelaskan tentang 1. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan juga penyerbukan bastar. Jawaban kalian ditulis pada buku latihan tematik dan juga upload pada Google Classroom ya. Dan jangan lupa diisi identitasnya. Ibu tunggu ya anak-anak, tetap semangat dan sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.